Jadi siang hari ini saya coba menjelaskan tentang pengenalan tentang keselamatan kapal. Nanti akan saya jelaskan sebenarnya skop kuliah terkait dengan keselamatan kapal itu seperti apa. Gitu ya. Jadi nama saya adalah Tri Kapitana. Jadi saya adalah staf pengajar yang ada di Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Gitu. Nah, outline kita hari ini yaitu yang pertama kita akan bicara tentang kontrak, ya, kontrak kuliah kita. Biar tidak double. Jadi kontrak kuliah kita, kemudian definisi, kemudian pengenalan beberapa kasus kecelakaan yang ada di Indonesia. Kemudian ada interested parties atau atau actors gitu ya dalam pelayaran yang pada prinsipnya sangat berpengaruh terhadap keselamatan di pelayaran. Kemudian kesimpulan. Nah, ini akan saya jelaskan seperti ini. Jadi outline kuliah kita hari ini yaitu saya akan menjelaskan tentang introduction atau pengenalan ya, beberapa kasus kecelakaan yang ada di dunia maritim. Kemudian ada maritime risk pictures ya, kondisi maritim itu seperti apa, resikonya. Kemudian ada interested parties. Interested party itu adalah pihak-pihak yang sangat berpengaruh terhadap keselamatan kapal. Kemudian yang ketiga adalah ada beberapa responsive action atau international regulation. Ada SOLAS, Safety of Life at Sea, ada MARPOL, Marine Pollution, kemudian ada juga Collision Regulation. Jadi 3 poin ini adalah pada prinsipnya hal yang sangat berpengaruh nantinya pada pertemuan kali-kali ini. Nah, saya akan coba perlu sedikit jelaskan tentang kontrak dulu ya, sebelum kita ke ini ya, ke outline kuliah kita hari ini. Jadi kontrak kita ini kalau offline itu kan biasanya saya memberikan 5 minutes for coming late. Jadi 5 menit itu adalah dasar saya mengizinkan mahasiswa itu mau datang mau mengikuti perkuliahan 43. Kemudian kontrak kita itu ada at least 80% of attending. Jadi 80% itu harus hadir. Jadi kalau misalnya saudara itu adalah 14 kali pertemuan, berarti 80% dari 14 harus hadir. Berarti kan kalau 80% itu berapa kalinya berarti? Kira-kira bolosnya 2 kali ya. 2 kali lah. 2 kali itu maksimum bolos tidak mengikuti perkuliahan. Kemudian ada percentage of for marking. Jadi ada persentase untuk penilaian yaitu mid test atau ujian tengah semester itu 30%, final test itu 30%, kemudian assignment tugas itu paling tidak 20% untuk masing-masing. Nah, yang paling penting adalah no plagiarism. No plagiarism itu jangan copy paste pekerjaannya teman-teman ya, seperti itu. Sayangnya kita masih kondisi ini ya, masih pada kondisi pandemi sehingga kita tidak bisa bertemu seperti itu ya. Dan langkah baiknya nanti suatu saat kita bisa bertemu gitu kan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Ini adalah kontrak kita. Nah, kemudian ini adalah outline kuliah kita yaitu terkait dengan keselamatan kapal. Nanti akan saya jelaskan introduction. Di sini ada background, ada stakeholders. Ya, ini adalah kita pertama kali kuliah itu akan saya jelaskan kenapa sih keselamatan kapal itu sangat penting, gitu ya. Kemudian kita bergerak ke compensation convention atau peraturan yang terkait dengan kompensasi. Itu ada namanya Fund Bunker Convention, LLMC, CLC Convention, kemudian ada Key IMO Convention. Nah, Key IMO Convention
itu ada Solas Marpol, STCW atau STCW. Cuma saya tidak akan menjelaskan terlalu detail di STCW, jadi saya lebih ke IMO ini yang lebih saya prioritaskan, walaupun sebenarnya banyak sekali peraturan yang lain, seperti misalnya ISPS Code, kemudian ISM Code, dan sebagainya, itu kan banyak sekali peraturan yang juga sebenarnya sangat berpengaruh gitu ya. Apa namanya, perlu kita pelajari. Akan tetapi karena waktu kita cuma 14 semester gitu ya. Sorry kok 14 semester, karena waktu kita hanya 14 kali pertemuan atau 16 kali pertemuan plus UTS dan UAS, maka yang paling menjadi prioritas adalah ke Solas sama dan Marpol. Nah, berikutnya akan saya jelaskan tentang Formal Safety Assessment atau FSA, bagaimana menerapkan Formal Safety Assessment atau Risk Assessment. Karena itu hal yang penting, hal yang paling penting sebetulnya ketika kita akan melakukan suatu assessment, potensial resiko yang akan terjadi ke depan itu seperti apa, sehingga perlu ada tindakan mitigasi atau tindakan pencegahan agar kecelakaan itu tidak terjadi. Seperti itu ya. Ini adalah utamanya ya. Sebenarnya banyak sekali seperti itu. Nah, ada pertanyaan sampai sini terkait dengan kontrak? Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. Baik, ini akan saya jelaskan mengenai safety versus security ya. Apa bedanya sebenarnya safety dan security? Jadi keselamatan itu, maritime safety itu adalah lebih ke protection against accident at sea that might be caused by a substandard ship, unqualified crew or operator error. Jadi keselamatan itu sebenarnya ada perlindungan terhadap kecelakaan yang ada di laut, yang mungkin disebabkan oleh kapal yang tidak standar. Substandard itu artinya adalah tidak standar ya. Kemudian disebabkan juga ABK atau unqualified crew atau ABK-ABK yang tidak berkualitas gitu ya, karena tidak memenuhi suatu standar tertentu. Atau juga kesalahan operator. Jadi kalau kita bicara terkait dengan keselamatan, jadi kapal itu kan aturannya itu banyak. ABK-nya juga ada aturannya, peralatannya ada aturannya, semua itu ada aturannya. Nah, begitu ada yang dari aturan tersebut ada yang tidak complying with dengan aturan, maka itu bisa dikatakan dengan apa namanya substandard. Nah, kalau misalnya itu menyebabkan terjadinya kecelakaan, maka itu kaitannya dengan maritime safety. Jadi keselamatan kapal ya. Jadi keselamatan itu adalah yang perlu saya highlight di sini adalah ini ya, accident. Jadi sesuatu yang menyebabkan accident atau kecelakaan itu sebenarnya kaitannya dengan safety issue. Seperti itu ya. Clear. Nah, bagaimana dengan security? Karena beberapa ada negara yang memiliki kata antara keselamatan dan keamanan itu memiliki kata yang sama. Nah, di Indonesia kebetulan ya, kosakata kita security atau keamanan itu terkait dengan teroris attack, sabotase, kemudian bajak laut atau ada security incident. Jadi kaitannya sudah tidak dengan kecelakaan lagi. Jadi itu yang perlu dibedakan antara safety dan security. Seperti itu ya. Jadi ini adalah perbedaan yang perlu kita garis bawahi. Seperti itu. Oke ya. Nah, kita merujuk ke berikutnya. Nah, kenapa
keselamatan itu adalah sangat penting. Why safety is very important. Jadi kalau kita bicara tadi ya sudah kita sepakati bahwa definisi dari maritime safety itu pasti kaitannya sama kecelakaan. Jadi kalau sudah kita bicara dengan kecelakaan itu hubungannya sama safety ya. Safety. Kalau teroris itu adalah security, keamanan. Kalau bajak laut itu adalah security. It's not a safety tetapi security. Nah, setiap kecelakaan ya ini konsekuensinya besar. Yaitu yang pertama ke kapalnya sendiri ya. Kapalnya sendiri menjadi rusak, perlu perbaikan ya. Jadi ada yang perlu diperbaiki, ya, ada yang mungkin kalau misalnya tenggelam itu kan ya loss kan ya. Kerugian dari sisi materi, propertinya hilang dan sebagainya. Sehingga accident itu dari sisi kapalnya sendiri memberikan konsekuensi. Entah itu kerusakan pada kapalnya ataukah loss-nya kehilangan dari kapal tersebut. Nah, kecelakaan kapal itu juga memberikan impact ke lingkungan. Ya, ke lingkungan. Misalnya kalau misalnya kapal itu mengangkut kapal tanker misalnya, dia mengangkut minyak, kemudian terjadi tubukan, kemudian terjadi oil spills, ya. Terjadi pencemaran minyak gitu ya. Nah, pencemaran minyak itu ya, yang minyak tadi itu kan berpengaruh ke lingkungan. Jadi perlu biaya untuk membersihkan lingkungan tersebut dan itu tidak murah, sangat mahal. Kemudian terkait dengan human life ya, terkait dengan human life itu adalah ada yang tewas karena kecelakaan dan sebagainya sehingga iki ke human life. Kemudian terkait dengan industri juga iya, atau reputasi industri perkapalan menjadi tidak baik, sehingga ini adalah juga pengaruh dari accident. Selain itu juga ke waterway. Waterway itu maksudnya jalan atau alur yang dilewati oleh kapal tersebut. Kalau misalnya terjadi kecelakaan kapal, gitu ya, kemudian katakanlah sinking, apa ya, sinking itu apa sih ya? Kapal itu oleng kemudian gitu ya, kemudian menjadi kemudian dia tenggelam, kapal tersebut tenggelam, itu kan pada prinsipnya bisa mengganggu waterway atau alur pelayaran. Nah, sehingga itu konsekuensi yang sangat besar akan mengganggu dari sisi bisnis dalam bisnis maritim, dunia kapal, karena kapal itu tidak bisa lewat. Misalnya kalau dia tenggelam di alur pelayaran atau misalnya APBS ya, alur pelayaran Barat Surabaya di Madura itu misalnya, itu kalau terblok dengan kapal yang tenggelam itu udah kapal yang lain udah tidak bisa lewat. Nah itu dari sisi itu akan berpengaruh juga dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini adalah impact-nya sangat besar sekali kalau misalnya kecelakaan terjadi, sehingga bisa dikatakan bahwa safety, maritime safety itu hal yang sangat penting karena konsekuensi yang disebabkan karena kecelakaan itu amat sangat besar, ya seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh, beberapa kecelakaan di dunia, ya, Torrey Canyon, ya. Torrey Canyon ini menyebabkan tumpahan minyak sebesar 119.000 ton tahun 1967 ya. Konsekuensinya apa? Lingkungan, seabed environment ya. Tadi saya jelaskan sebelumnya dalam slide sebelumnya itu kan lingkungan itu sangat berpengaruh. Jadi safety itu hal penting yang harus pertimbangkan. Nah, Exxon Valdez misalnya 1989, ini juga kejadiannya tahun 1989. Kalau kita lihat Exxon Valdez, berarti ini kan miliknya Exxon. Exxon itu perusahaan Amerika ya, perusahaan US. Ini menyebabkan spill 37.000 ton. Seperti itu. Nah,
Konsekuensinya ya lingkungan, kemudian pantai dan seabird. Beach and seabirds. Seabirds itu sebenarnya burung-burung laut gitu ya. Kemudian pantai menjadi kotor, turisme ya, turisme terganggu, tidak mau ada turis yang datang dan sebagainya. Sehingga ini adalah konsekuensinya juga sangat besar. Nah, kemudian di Indonesia ya. Jadi tadi kan human life ya. Human life ini ada orang yang tewas ya. Ya, karena kecelakaan itu banyak orang yang tewas. Jadi ini juga memberikan konsekuensi yang sangat besar yang berpengaruh terhadap kecelakaan itu konsekuensi juga. Sehingga tadi bahwa keselamatan itu adalah hal penting yang harus dipertimbangkan, menjadi hal utama yang harus dipertimbangkan. Ini juga Bahuka Jaya ya di Indonesia yang dulu ya. Ini juga kerusakan dari sisi konstruksi kapalnya sendiri gitu ya. Jadi jadi pertimbangan. Nah, ini yang selalu menjadi penanggung jawab itu adalah Nakoda ya, Marga Santika. Dan ada 7 orang yang tewas gitu ya, kejadian Marga Santika. Ini tahun 2012. Nah, adik-adik sekalian dan atau saudara sekalian gitu ya. Nah, pertanyaan adalah bagaimana international regulation atau peraturan-peraturan itu adalah was improved. Ya. Ada perbaikan gitu ya. Jadi kalau kita lihat banyak sekali kejadian kecelakaan itu. Kalau kita diawali dengan Titanic, kemudian ada Torrey Canyon, atau Argo Merchant, ya, kemudian ada tanker accidents, kemudian ada Amoco Cadiz. Ya. Nah, kalau kita lihat Torrey Canyon itu 1967 kejadiannya, ini kebalik, sorry, biar nggak salah informasi. Jadi 1967. Nah, jadi kalau kita lihat kejadian ini, ya, semua kecelakaan di dunia itu menyebabkan terjadinya improvement atau perbaikan dari sisi peraturan. Nah, kalau kita lihat di Titanic 1912 ini ada Solas 1929. Kemudian Torrey Canyon 1967, ini ada Intervention Convention 1969 dan Marpol 73 dan CLC 199. Ini ada aturannya. Argo Merchant itu menyebabkan ada Marpol 73 ya. Kemudian tanker accident tahun 76, 77 ini ada perbaikan juga, dan juga crude oil washing dan inert gas system. Amoco Cadiz ini menyebabkan adanya remote steering. Jadi kesimpulannya apa sih? Semua kejadian kecelakaan yang ada ini memberikan improvisasi, perbaikan dari sisi peraturan. Seperti itu. Titanic itu juga menyebabkan ada Solas 19. Dulu tidak ada peraturan namanya Solas, safety of life at sea, itu nggak ada. Tetapi dengan adanya kecelakaan ini menjadi berubah. Oke, nah ini contoh ya. Marpol 73, Torrey Canyon ya, Marpol 73, CLC 69, Exxon Valdez menyebabkan aturan ini ya. Marpol 73, OPRC, Indonesia. Jadi ini sebenarnya adalah yang menyebabkan semua kecelakaan yang ada ini kan kecelakaannya. Ini nama kapal, Titanic, Torrey Canyon, Exxon Valdez itu adalah nama kapal. Jadi semua kecelakaan yang ada itu memberikan kontribusi dengan perbaikan peraturan. Jadi kalau kita lihat ya ini ya, semua kecelakaan kapal ini memberikan kontribusi adanya peraturan. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara ini nama kapal itu akan memberikan kontribusi pada peraturan. Seperti itu. Demikian juga sebaliknya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sebaliknya, gitu ya,
Kalau kita lihat di sebaliknya seperti itu. Jadi kalau kita lihat Titanic, ini adalah konsekuensi dari sisi aturan. Torrey Canyon, ini adalah konsekuensi dari sisi aturan. Amoco Cadiz, ini adalah konsekuensi dari tanker accident, ini konsekuensinya. Jadi semuanya adalah memberikan kontribusi atau improvisasi dari peraturan internasional. Baik. Ada pertanyaan sampai saat ini? Ada? Nggak ada ya? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Nah, ini adalah maritime risk pictures ya, maritime risk pictures. Ini percentage loss ya, percentage loss. Ini adalah tahunnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini percentage loss. Kemudian ini adalah tahun. Ya. Nah, kalau kita lihat, ini menunjukkan persentase kerugian. Ya. Ini menunjukkan yang putus-putus ini ya. Ini ya, putus-putus ini. Kalau saudara lihat ya, putus-putus ini. Ya. Ya. Ini sebenarnya ditunjukkan dengan gross tonnage ya. Ini GT ya, GT. Garis yang ini, yang lurus ini, yang apa? Yang tidak putus-putus, ini menunjukkan. Ini saya buat warna yang beda. Ya. Jadi kalau kita lihat ini garis putus-putus ini adalah jumlah kapalnya. Ya. Jumlah kapal. Jadi tendensinya itu turun ya, tendensinya turun. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tendensi jumlah kecelakaan itu semakin turun seiring dengan waktu. Ya. Jadi makin lama ini ya, seiring dengan waktu. Jadi kalau kita bicara ini seiring dengan waktu jumlah kecelakaan itu semakin turun. Akan tetapi kalau kita lihat menarik dari sisi gross tonnage, ini gross tonnage ya, ini GT. Ini saya hapus biar tidak membingungkan. Dari sisi GT, ada yang tahu GT itu apa? Apa itu GT? Gross tonnage ini, apa yang dimaksud dengan GT? Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Gross tonnage itu beban maksimum yang bisa dimuat kapal. Ada yang lain? Ada punya opini lain? GT itu apa? Bobot mati kapal, Pak. Bobot mati kapal. Ada yang bisa menjawab? Yang lainnya? Stabilitas kapal, Pak. Stabilitas kapal. Ada yang lain bisa menjawab? Ukuran kapal, Pak. Oke. Terus ada yang lain lagi? Tonase kotor, Pak. Nah, tonase kotor itu maksudnya apa? Ya, gitu. Volume kapal, Pak. Apa? Volume ruang dalam kapal, Pak. Volume ruang dalam kapal. Volume ruang dalam kapal, GT itu. Jadi Iya, Pak. GT itu adalah fungsi volume. Jadi volume, seperti yang dijawab oleh temanmu, itu adalah volume, bukan berat. Ya, jadi GT itu adalah volume. Gitu ya. Jadi kalau kita, sekarang saya mau menanyakan, kapal itu dikatakan besar atau kecil, itu dasarnya apa? Volume, bukan berat. Ya toh? Sekarang begini, kapuk 1 kilogram dengan besi 1 kilogram, volumenya besaran mana? Kapuk, Pak. Besaran kapas kan? Nah, Kapuk, Pak. yang menghabiskan ruangan apa? Kapas kan? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. nah, gross tonnage ini merepresentasikan volume, ya, bukan berat.
ya, seperti itu. Nah, pertanyaan sekarang udah tahu ya bahwa Pak, suaranya tidak kedengaran, Pak. Suaranya Pak, tidak suaranya hilang, Pak. ya, sorry. Pertanyaan saya adalah ya, GT-nya tetap konstan ya. Ini GT. Tetapi jumlah kapalnya N itu jumlah kapal ya, N of ship itu turun. Pertanyaan saya adalah kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Kenapa GT tetap? GT itu volume ya. Guys, biar jelas. GT tetap atau volume tetap. Tetapi jumlahnya turun. Kira-kira kenapa? Muatannya mungkin, Pak, yang berkurang. Izin menjawab, Pak. Monggo, silakan. Nama siapa? Perkenalkan, saya Sony dari ITS, Pak. Ya. Mungkin karena seiringnya waktu, kapal-kapal itu ukurannya menjadi apa, Pak ya? Menjadi kayak semakin besar gitu, Pak, berkembang karena kebutuhannya juga semakin Oke. meningkat gitu, Pak. Baik. Karena seperti yang disampaikan temanmu, ya, Sony tadi, karena jumlah kapal itu semakin besar. Jadi sekarang semua ukuran kapal itu yang ada itu adalah semakin besar. Oke ya. Jadi ini volume kapal itu semakin besar ya. Semakin besar. Pertanyaannya lagi, kenapa kapal itu cenderung semakin besar? Izin menjawab, Pak. Ya. Nama? Nama saya Reza. Mungkin ada kaitannya dengan dari kebutuhan atau permintaannya, Pak. Dan juga mungkin untuk menghindari kos operasi yang lebih mahal. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, pertanyaan saya adalah, kapal semakin besar itu lebih murah atau lebih mahal? Makin murah, Pak. Loh kok bisa? Ya lebih mahal loh. Kamu beli bis sama beli sedan mahalan bis kan? Tapi barang yang dibawa kan bisa lebih banyak, Pak. Betul. Berarti istilahnya itu bukan lebih murah, bukan. Jadi yang menjadi concern adalah unit cost itu lebih murah. Ya. Unit cost-nya semakin turun. Tahu maksudnya unit cost? Saya kasih apa namanya ilustrasi seperti ini. Jadi volume besar, kapal itu volume besar ya, maka unit cost-nya semakin turun. Oke. Kalau saudara itu beli sabun, apa ya, minyak apa? Pernah beli minyak enggak? Minyak goreng. Kenapa? Kenapa? Minyak goreng yang 1 literan dengan minyak goreng yang 10 liter, itu murah mana? 1 literan. Murah yang 1 liter, Pak. Iya, itu kalau beli langsung. Tetapi per liternya murah yang mana? Yang 10 liter kan? 10 liter, Pak. Demikian juga dengan kalau kita beli rinso atau obat apa namanya sabun cuci gitu ya. Kalau kita membeli sabun cuci yang kecil-kecil banyak, katakanlah sama-sama 1 kilonya ya. 1 kilo sabun cuci dengan 100 graman 100 graman dengan jumlah 10 itu totalnya dengan sama-sama 1 kilonya akan lebih murah 1 kilo langsung ya. Karena unit cost-nya itu lebih murah.
Demikian juga kalau misalnya saudara itu naik bis. Ya. Kalau misalnya saat sedan, kalau saudara naik sedan itu adalah bisa untuk 4 orang, ya. Tapi naik bis itu bisa 40 orang. Ya. Kalau kita mau sama-sama 40 orang, berarti saudara butuh 10 sedan, ya? Iya toh? 10 mobil Iya, Pak. sedan kan? Nah, tapi bis cuma butuh 1 tok. Itu biaya per orangnya lebih murah menggunakan bis dibandingkan kalau menggunakan mobil sedan dengan berjumlah 10 orang. Iya, lebih murah daripada 10 orang tadi. Maka sekarang tendensinya semua kapal itu akan cenderung semakin besar. Ya, karena tadi unit cost-nya lebih murah. Sehingga kalau kita lihat di sini, gross tonnage ini adalah mewakili volume, ya, mewakili volume, ya, seperti itu. Sehingga kalau kita lihat di sini, gitu ya, potensi bahwa kecelakaan itu cenderung dari sisi gross tonnage atau dari sisi volume itu cenderung konstan. Walaupun jumlah kecelakaannya semakin turun karena tadi kapal-kapal itu sekarang cenderung lebih besar karena unit cost-nya lebih murah. Seperti itu. Oke, jelas ya, clear. Nah, berikutnya ini beberapa kecelakaan di dunia ya. Distribusi sambilkan dari informasi yang lain. Jadi ini adalah jumlah kecelakaan per 1000 ship years. Jadi 1 per 1000 kapal tahun. Nah, kalau kita lihat, yang perlu kita lihat itu, ini di dunia ya, bukan di Indonesia. Ini adalah tanker, bulk carrier, container ship. Jadi kalau kita lihat, ini tankers, ini adalah bulk carriers, dan ini adalah containers. Yang menarik, gitu ya, bulk carriers di sisi hull problems, kerusakan pada badan kapal itu lebih besar dibandingkan yang lain. Nah, tetapi kalau fires atau explosions, ya, ini ya, tanker itu lebih besar. Ya Pak, wajar karena dia membawa minyak, ya. Kemudian mechanical problems itu juga bulk carriers, ya. Ini juga bulk carriers, ya. Kemudian grounding bulk carriers, tubrukan bulk carriers, ya. Bulk carrier itu menjadi hal yang concern. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok bulk carrier itu memberikan persoalan dari sisi kerusakan pada badan kapal. Ya, ini akan ada penjelasan. Jadi ini adalah kalau saudara lihat, ini adalah kondisi yang ada di badan kapal, gitu ya, di hull, di cargo hull, di ruang muat. Jadi ruang muat yang ada di kapal curah itu seperti ini. Nah, nomor 3 ini adalah connection of side cell. Jadi ada untuk menghubungkan. Ini kan frame ya, frame kemudian di las di sini. 4 ini adalah connection of. Jadi di sini yang selalu menjadi masalah. Jadi ada crack, selalu ada crack di sini. Di 1, 2 ini side cell plating di kulitnya. Kemudian yang 2 ini adalah connection of bulkhead ya, seperti itu. Nah, ini yang sering terjadi potensi kerusakan. Ada crack, ada leaks, ya, ada bocor, ya, ada distorsi di sini. Ya. Nomor 2 adalah connection of bulkhead ya, seperti itu. Ini juga menjadi yang sering terjadi kerusakan pada bulk carrier. Nah, kalau kita lihat ini orang ya. Ini kapal ini besar banget ini. Jadi orang itu kan, nah ini kalau kita lihat tadi, ini kan frame. Ya. Nah ini ada
kerusakan di sini. Ini kan frame, ini kemudian platnya, ya, ada platnya. Pak, mungkin warnanya tak ganti ya. Ya, kalau kita lihat ini seperti ini. Kalau kita lihat, ini kan ada frame dengan plat di sini. Jadi ini ada yang rusak di sini. Ya. Jadi ini adalah bulk carriers. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ya, ini ship side structures di sini ya. Ini adalah untuk bulk carriers. Jadi kalau kita lihat muatannya seperti ini. Nah, yang menarik yang perlu saudara lihat itu adalah di sela-sela frame ini, ya, di sela-sela frame ini, gitu ya, itu kan ada muatan yang masuk di sini, ya, ada muatan yang masuk di sini, ya, seperti itu. Jadi ini bisa mengganggu konstruksi, merusak konstruksi, ya. Seperti itu ya, ini adalah unloading problems di bulk carrier. Jadi kalau bisa membayangkan hal ini sebenarnya yang membuat kerusakan pada hal, ya, mechanical problem. Selain itu, perlu saudara pahami, ini kan terjadi deformasi ya, terjadi deformasi. Ya. Jadi kalau saudara lihat, ini ada deformasi di sini. Ini ada deformasi di sini kan, ada deformasi. Ini juga begitu. Nah, ini itu kan sebetulnya karena apa? Karena ya ini bahwa kapal itu karena kena beban dari air laut. Jadi ada bending moment di sini. Ya. Jadi ada beban yang bekerja, air laut itu bekerja. Jadi kalau saya punya penggaris gitu ya, ini katakanlah saya punya ini nih, kelihatannya digini-ginikan kemudian digini-ginikan gitu ya. Jadi kalau tubuh saudara itu kalau kita misalnya pijet gitu ya, kemudian dikasih beban sama orang gitu ya. Jadi seperti itu. Maka ini yang disebut dengan sagging. Jadi air laut itu bekerja di sini dan di sini, itu adalah sagging. Kemudian begini itu adalah hogging. Ya. Nah, itu berpengaruh terhadap ini kekuatan dari badan kapal. Seperti itu. Nah, ini juga ada collapse seperti ini ya. Jadi kalau terjadi mechanical problems, ya, ini yang perlu kita, sehingga kapal itu harus memenuhi peraturan tertentu agar tidak terjadi seperti ini. Maka safety itu menjadi isu yang sangat penting. Nah, sekarang apa sebenarnya penyebab utama terjadinya kecelakaan? Ya. Yang pertama adalah external condition, cuaca ya, cuaca, kondisi penglihatan, gitu ya. Yang kedua adalah functional failures, kegagalan dari fungsi, ya, kegagalan dari technical equipment. Itu. Berikutnya adalah less than adequate resources, ya. Misalnya di sini adalah ergonomik. Ergonomik itu terkait dengan kenyamanan. Apakah kursi yang digunakan nyaman atau tidak? Jadi ergonomik itu lebih ke hubungan antara bagaimana ya, peralatan dengan manusia. Ya. Jadi kalau misalnya kita meletakkan TV terlalu tinggi, itu kan kita selalu melihatnya kan selalu ke atas, itu tidak ergonomik. Nah, yang kemudian di sini ada kegagalan melakukan navigasi, ya, maneuvering. Ya. Kemudian human failures. Kemudian yang lagi terakhir adalah pengaruh yang dibuat oleh kapal lain. Jadi ini sebetulnya adalah main causal factors yang berpengaruh terhadap kecelakaan. Seperti itu.
Selain di sini ada penyebab lainnya, yaitu flag effect. Ini bendera ya. Ini terkait dengan umur kapal. Yang ini adalah terkait dengan operasional kapal itu. Seberapa lama kapal itu digunakan. Nanti akan saya jelaskan terkait dengan flag effect. Kalau ini kan umur ya. Semakin tua kapal pasti ya semakin nggak bagus ya. Semakin sering kapal itu digunakan, maka juga semakin rentan, gitu ya. Semakin rentan untuk semakin rusak, gitu ya. Kalau tidak ada maintenance yang lebih bagus. Nah, saudara sekalian, ini adalah peta data kecelakaan per provinsi. Ya. Kalau kita lihat, ya, ini Riau, Kalimantan Timur, Maluku Utara, ya, Maluku Utara, gitu kan. Kemudian di sini ada Riau di sini, Kepri kan di sini, ya, Maluku di sini ya, betul ya. Kemudian di sini Jawa Timur. Ini adalah Sulawesi Selatan. Ini jumlah kecelakaan, ya. Jadi kalau kita lihat di daerah Jawa ini banyak sekali kecelakaan, ada 32. Nah, data ini saya dapatkan dari data KNKT. Jadi kalau kita lihat sebelumnya, yang paling banyak kan ada di sini ya, sekitar sini. Ini banyak. Di sini juga lumayan banyak, ya, di Selat Malaka, ya. Ini juga 18, ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ini adalah distribusi kecelakaan yang ada di seluruh Indonesia. Data yang sama saya dapatkan dari KNKT, dari salah satu kolega dari KNKT, gitu ya. Ini menunjukkan kecelakaan kapal yang ada di Indonesia. Nah, ini juga kalau kita lihat di Selat Jawa, di Laut Jawa itu jumlahnya yang paling banyak, ya, ada 70. Ya. Selat Malaka, Laut Maluku itu 32 ya. Seperti itu ya. Kemudian di Selat Makassar 37, Selat Sunda ada 10. Jadi kalau Laut Jawa ini yang paling besar, ada 70 kecelakaan terjadi. Jadi kalau kita lihat di Laut Jawa itu yang paling besar kecelakaan itu karena tenggelam ya. 40%. Ini 40% kan tenggelam. Kemudian 27% karena terbakar. Baru kemudian tubukan atau senggolan. Ya, itu di Laut Jawa saja. Seperti itu. Nah, ini kondisi ya, roads per 23 km persegi per year. Jadi kita jumlahnya 70 kecelakaan. Nah, ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjutkan? Ada? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Perkenalkan, saya Revando dari Universitas Sumatera Utara. Yang mau saya ingin tanyakan, Pak, tadi berhubungan dengan yang telah Bapak jelaskan mengenai umur dari kapal. Sebaiknya kalau mengenai umur dari kapal, misalkan kita bicara tentang umur kapal pengangkut kargo, itu ada tidak Pak untuk perhitungan berapa lama umur yang sesuai mengenai kapalnya? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita bicara umur, sebenarnya itu bukan faktor utama. Ya. Umur kapal memang, sekarang pertanyaan saya balik nih. Kenapa kok kapal itu pada in the end of the day itu harus di recycling? Kalau terkait dengan umur biasanya sekitar 25 tahun lah, sampai 30 tahun gitu ya. Itu adalah kapal yang dari sisi efisiensi itu menjadi masih baik digunakan. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah umur kapal itu memang salah satu faktor, tapi bukan utama ya. Umur kapal itu sebenarnya kan ada annual maintenance ya. Jadi kapal itu selalu dilakukan maintenance setiap tahun. Dia ada classification society, nanti saya jelaskan, ada yang harus complying dengan beberapa aturan.
peraturannya perhubungan laut, peraturan yang dimiliki oleh peraturan perhubungan laut dan peraturan classification society atau PKI gitu ya, Badan Klasifikasi Indonesia gitu ya. Nah, kalau mereka kapal itu selalu mengikuti aturan tersebut, saya pikir akan tetap bisa digunakan, tetap baik digunakan. Nah, pertanyaannya adalah kadang-kadang semakin tua kapal itu, dari sisi maintenance-nya itu nggak bagus kenyataannya. Itu yang menjadi faktor berpengaruh terhadap kecelakaan kapal atau keselamatan kapal. Nah, sekarang yang perlu saya tanyakan, kenapa kapal itu perlu di-recycling? Kenapa kok dibuang? Kalau sudah berumur sekitar 25 sampai 30 tahun atau mungkin sekitar 40 tahun lah. Kadang-kadang di Indonesia itu umur 25 tahun masih banyak yang dipakai. Nah, kapal-kapal yang sudah berumur 30-40 tahun, kenapa kok perlu dibuang atau di-recycling? Kalau istilahnya itu besinya dijual lah, besinya itu dijual ya. Di recycle, lalu di scrapping. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Keselamatan, Pak. Kalau keselamatan sebenarnya ada lagi yang punya opini yang lain? Biaya maintenance yang mahal, Pak. Apanya yang mahal? Biaya maintenance-nya, Pak. Biaya maintenance-nya lebih mahal. Oke, bisa jadi seperti itu. Sekarang yang saya tanyakan, cost yang paling besar itu dari sisi mana kapal itu? Dari struktur biaya yang paling besar untuk kapal itu dari sisi mana? Terutama dari operation. Operation itu kan banyak ya, bayarin kru dan sebagainya. Nah, Iya. paling mahal Izin Biaya reparasi, Pak. izin menjawab, Pak. ya. Kalau menurut saya biaya bahan bakar, Pak. Oke. Dari fuel consumption ya, dari konsumsi bahan bakar. Itu paling besar dari operational cost. Nah, kapal yang tua, ya sudah tua itu dari sisi pengoperasian udah nggak efisien, sehingga pengoperasiannya menjadi sangat mahal. Ya. Makanya kapal itu kadang-kadang Indian on the day itu di recycling. Ya. Nah, recycling yang terbesar, ship recycling terbesar di mana kira-kira? Singapura, Pak. Ada yang tahu? Indonesia besar nggak untuk scrapping? Indonesia industri scrappingnya besar nggak? Halo, kok nggak ada yang jawab? Salah apa? Indonesia industri scrappingnya besar apa tidak? Gimana? Ada yang bisa jawab? Indonesia besar nggak industri scrappingnya? Besar, Pak. Besar ya. Nah, industri scrapping yang terbesar itu yang pertama adalah ada 3 besar, yaitu India, Bangladesh. Itu 2 besar itu. India dan Bangladesh itu adalah memiliki industri untuk scrapping kapal terbesar. Jadi kalau saudara checking di kanal YouTube atau informasi searching di Google, itu industri scrapping recycling yang terbesar itu adalah dari India dan juga ada di Bangladesh. Baik, ada pertanyaan lagi? Tadi sudah bisa jawab nggak apa yang saya jelaskan?
Terjawab nggak pertanyaannya? Cukup? Menjawab, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak izin bertanya Pak. Ya. Silakan. Saya dari Sumatera Utara. Jadi faktor apa yang membuat kapal ini tetap eksis Pak? Padahal kita untuk dari segi kecepatan bisa dari udara, untuk segi mungkin muatan dan ekonomis bisa jadi dari darat dengan adanya jalan tol yang menyambung daratan. Jadi kapal ini apa yang membuat tetap eksis Pak? Yang membuat eksis adalah biayanya lebih murah. Jika pada sistem pendinginan menggunakan dibandingkan dengan jalan tol, pakai truk terjadi kapal bisa sampai 300 meter. Ya. Jalan tol itu apa bisa menghubungkan antar dunia? Nggak bisa. Menggunakan pesawat ya nggak bisa juga, terlalu mahal pesawat untuk kargo. Jadi biaya yang paling murah untuk pengiriman barang itu lewat kapal. Transportasi paling murah dibandingkan yang lain. Sehingga tetap eksis seperti itu. Oke, jelas ya? Jelas Pak. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak, mau izin bertanya Pak. Perkenalkan, nama saya Albar Pak, dari Universitas Pulau Warman Samarinda Pak. Ya, silakan. Ini Pak, untuk data kapal tenggelam itu diambil dari per tahun atau bagaimana itu Pak? Oh ini. Kalau ini adalah 2 tahun 2019. Data tahun 2019. Ini saya dapatkan data ini dari KNKT ini. Bukan saya yang ngambil. Jadi per tahun akan didapatkan. Jadi kemudian dikolek. Tapi itu pun belum semua. Betul. Sudah Pak, oke Pak. Ada yang bertanya lagi? Sudah Pak. Sudah ya. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Jadi ini adalah ada beberapa aktor di dalam pelayaran itu yang mempengaruhi keselamatan kapal. Jadi yang pertama adalah port stage ya. Kemudian flag stage. Ini akan saya jelaskan apa itu negara pelabuhan. Jadi yang dimaksud dengan negara pelabuhan itu begini. Semua kapal itu yang datang ke pelabuhan itu akan diinspeksi oleh Port State Control Officers. Jadi namanya itu adalah, saya namakan ini sebenarnya petugasnya itu namanya adalah Port State. Atau kalau di tempat kita namanya apa? Sah bandar gitu ya. Di tempat kita itu namanya sah bandar ya. Jadi kalau tempat kita itu adalah namanya sah bandar. Ya. Nah ini itu adalah sangat mempengaruhi keselamatan. Jadi semua kapal yang datang itu akan diinspeksi oleh dia, oleh ini. Ya, itu yang pertama. Nah kemudian ada flag state atau negara bendera. Jadi ini kaitannya kalau negara bendera ini semua kapal itu ya, sorry tak hapus saya. Jadi semua kapal itu harus diregister, harus diregistrasi. Jadi kapal itu harus diregistrasi. Ya. Ini kapal. Ya. Kapal itu harus diregistrasi. Terus ini kan registrasi ya. Nah, apa pertanyaannya adalah, ada yang tahu apa
pengaruhnya kalau kapal itu sudah diregistrasi? Kira-kira Punya izin berlayar, Pak. dapat izin berlayar, betul. Selain dapat izin berlayar, Izin menjawab, Pak. ya Kalau udah diregistrasi itu kalau misalnya nanti terjadi suatu accident itu lebih gampang diidentifikasi, Pak, karena sudah terdaftar. oke, mudah teridentifikasi. Selain itu, Izin menjawab, Pak. ya Jadi kadang dari pihak asuransi meminta ini, Pak, apa namanya, harus ada registrasi dulu gitu, Pak, register dulu dari pihak biro klasifikasi seperti itu, Pak. ada lagi? Izin menjawab, Pak. Ya, Setahu saya kalau misalnya kapal itu sudah terregistrasi, maka rekap data kayak misalnya nih kapal udah disurvei, kayak ada survei 5 tahunan gitu, Pak. Ntar tercatat semua, Pak. record. Ada lagi? Ada lagi? Terekam ya. Ya? Cukup ya? Cukup. Baik, ini jawabannya saudara ya, ini jawaban saudara. Dapat izin berlayar, mudah teridentifikasi, asuransi dan tenaga mesin. Oke. Negara bendera ini itu punya negara bendera itu siapa sih yang representasinya di Indonesia? Kementerian Perhubungan Laut. Oke ya. Jadi Kementerian Perhubungan Laut itu adalah representasi dari negara bendera. Nah, semua sehingga negara bendera ini nanti hubungannya dengan ini betul ada kaitannya dengan ini. Tapi sebelum ini ada yang lebih penting. Negara bendera ini nanti adalah hubungannya lagi adalah terkait dengan aturan. Aturan untuk apa? Ya. Jadi hubungannya peraturan terkait kapal. Jadi negara bendera ini ada hubungannya dengan peraturan terkait kapal. Ini yang memiliki peraturan lah negara bendera itu ya. Sehingga kalau hubungannya dengan peraturan kapal ini, semua kapal itu yang terregistrasi ke negara bendera ini, atau kalau Indonesia Kementerian Perhubungan Laut ya, yang registrasi ke negara bendera ini, konsekuensinya adalah semua peraturan ini yang dimiliki oleh negara bendera itu harus diaplikasikan di kapal tersebut. Di kapal-kapal yang diregistrasikan ke negara bendera. Misalnya begini, peraturan kapal itu kan ada tadi SOLAS gitu ya, Safety of Life at Sea. Kalau negara bendera ini meratifikasi peraturannya SOLAS ya, maka SOLAS itu harus diaplikasikan di kapal ini. Ini ada yang tidak background-nya perkapalan nggak? Ada yang dari background departemen lain? Unpad ini dari perkapalan ya? Ada yang dari perkapalan, ada yang dari perikanan, Pak. Oh, yang dari Ada. dari mana? Dari FMIPA, Pak. Oh, FMIPA. Wah, ini kalau FMIPA udah angel lagi. Saya harus menjelaskannya agak pelan-pelan nih. Yang bukan dari apa? Yang bukan dari perkapalan dari mana saja? Saya perikanan, Pak. Jadi perikanan mana?
Unpul Pak, Samarinda. Oh, oke. Baik. Kalau Unpul kan dari perkapalan ya? Iya Pak, dari perkapalan, ada dari perikanan juga. Oke. Baik. Jadi negara bendera ini hubungannya sama peraturan nanti negara bendera. Selain memang izin belajar nanti akan mendapatkan izin belajar dan mudah teridentifikasi, asuransi, terkait dan sebagainya. Tetapi mainly negara bendera itu kaitannya dengan peraturan. Seperti itu. Oke ya. Seperti itu. Jadi ini lebih ke peraturan. Artinya kalau misalnya negara bendera itu tidak ketat dalam penerapan aturan, maka yang menjadi korban itu adalah kapalnya dan juga orang yang ada di dalam kapal tersebut, gitu kan? Orang yang numpang kapal tersebut. Itu yang menjadi pertimbangan. Jadi memang beratlah kayak gitu itu sangat berat. Nah berikutnya ada classification society. Jadi ini adalah badan klasifikasi. Ada yang tahu classification society yang di Indonesia namanya apa? DKI, Pak. DKI, Pak. DKI. Jadi ini classification society itu sebetulnya itu ada hubungan antara negara bendera dan classification society. Kalau negara bendera itu punya peraturan pemerintah, ya, punyanya pemerintah, ada peraturan pemerintah, ya, atau biasa kita sebut dengan statutory. Ya. Peraturan pemerintah atau biasa kita sebut dengan statutory regulation. Ini asalnya itu adalah dari Organisasi Maritim Internasional. Jadi kalau kita lihat kok hangs ya. Jadi masih dengar saya nggak ya? Masih jelas, Pak. Dengar, Pak. Masih dengar ya? Ini hangs komputer saya. Saya nggak bisa ngeklik ya. Ini saya nggak bisa ngeklik. Kalau saya tak stop screen, stop. Ini saya betulkan dulu ya, karena saya nggak bisa ngeklik ini. Komputer saya lagi error. Jadi itu adalah kaitannya ya. Jadi flag state, IMO, kemudian ini hubungannya dengan kapal seperti itu. Sehingga kalau misalnya negara bendera itu tidak benar-benar melakukan tugasnya dengan benar, ini yang kena imbas adalah kapal, gitu ya. Kapalnya yang kena imbas. Seperti itu. Nah, semua peraturan ini yang dimiliki IMO kalau misalnya diratifikasi, ya,
diratifikasi oleh negara bendera, nanti akibatnya adalah diaplikasikan ke kapal ini. Seperti itu. Oke, jelas ya. Ada pertanyaan sampai ini? Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ya? Cukup? Cukup Pak, cukup. Baik. Nah, classification society ini bisa mendapatkan limpahan tugas dari negara bendera untuk melakukan tugasnya. Dan perlu diingat, classification society punya hubungan yang sangat erat dengan asuransi, ya, dengan asuransi. Karena ini biasanya sebagai QA atau jaminan kualitas lah. QA-nya apa? QA-nya classification society, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah ship owners, cargo owners, management company, dan civil. Jadi ini adalah beberapa faktor-faktor aktor yang di dalam keselamatan kapal adalah seperti ini. Seperti itu. Nah, sekarang terkait dengan tadi. Tadi kan saya jelaskan ya. Ini adalah kaitannya sama umur ya tadi ya. Flag effect. Ya. Pada prinsipnya negara bendera itu atau flag itu ada dua utama. Yang utama adalah yaitu disebut dengan traditional flag dan satunya adalah flag of convenience. Jadi pada prinsipnya ada dua ini, yaitu traditional flag dan flag of convenience. Bisakah diberikan contoh negara bendera kemudahan atau flag of convenience? Ada yang tahu? Contohnya flag of convenience, FOC ya. Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau yang saya tahu biasanya contohnya kayak Bahama gitu, Pak. Nah. Kayak yang tax island offshore tax. Maaf Pak, saya lupa istilahnya Pak. Marshall Island. Ada lagi? Liberia. Panama. Dan sebagainya ya. Jadi yang flag of convenience itu banyak. Contohnya ya. Yaitu misalnya convenience ya. Bahamas, Marshall Islands, Liberia, dan Panama. Tapi yang terbesar itu biasanya cuma dua ini, yaitu Liberia dan Panama. Nah, Indonesia itu mengikuti traditional flag, ya, traditional flag. Dibanding dengan, tetapi yang menjadi favorit owners itu adalah flag of convenience. Ini favoritnya pemilik kapal, karena murah. Urusannya gampang, karena ini ya fleksibel untuk memilih kru, bayarnya itu berdasarkan tonase, pemilik kapal itu bukan harus warga negara ya. Tetapi kalau tradisional flag itu harus ship manning terlalu ketat ya, tax-nya terlalu tinggi, pemilik kapal itu harus warga negara. Jadi ini adalah tradisional flag. Dan ini adalah flag of convenience. Nah, biasanya flags yang memberikan tidak ketat dengan aturan itu adalah mereka yang menggunakan flag of convenience. Walaupun sebetulnya banyak juga flag of convenience itu yang sebetulnya juga baik.
Misalnya Panama ini dan Liberia adalah dua flag yang namanya cukup baik. Dan banyak pemilik kapal yang meregistrasikan ke flag of entry. Jadi kalau misalnya negara bendera itu tidak ketat, maka nanti hubungannya dengan kapal tadi menjadi tidak ketat dari sisi penerapan aturan. Itu ya, clear ya? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, ini penjelasan tadi. Jelas, Pak. Ship builder, ship owner itu apa, cargo owners ya, insurer, classification society, manajemen company dan sebagainya. Ini saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah beberapa kenyataan kenapa safety improvement itu adalah susah. Karena banyak pemikiran seperti ini. Ya, banyak pemikiran seperti ini. Banyak orang tidak percaya bahwa turunnya kecelakaan itu karena suksesnya budaya keselamatan. Jadi sudah jelas ya, sudah saya jelaskan dari awal terkait dengan budaya keselamatan ya. Kenapa keselamatan itu penting? Kemudian fokus pada konsekuensi daripada ke penyebab utamanya. Konsekuensinya adalah misalnya adalah tercemarnya lingkungan. Tapi yang paling penting itu adalah sebenarnya ke root cause-nya ya. Kemudian kompleks ya. Susahnya mengubah perilaku orang. Yang berikutnya adalah tidak ada keinginan untuk berubah. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini adalah yang merupakan hal yang tidak mudah untuk kenapa keselamatan itu susah untuk diterapkan, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah semakin ketat aturan itu, ya. Sekarang itu semakin ketat aturan itu karena banyak kecelakaan. Jadi kalau sudah lihat sebelumnya tadi, jumlah kecelakaan itu semakin turun karena semakin ketatnya aturan. Ada perubahan-perubahan aturan, ya. Setiap terjadi kecelakaan. Terus kuliah hari ini juga saudara sudah tahu siapa aktor di shipping, ya, di dalam pelayaran itu siapa saja. Kemudian terkait dengan prinsip daripada negara bendera. Nah, sekarang kita review ya. Kita reviewnya minggu depan aja, gitu ya. Ini kita review minggu depan aja. Kemudian PPT-nya akan saya berikan di grup. Oh ya, saya lupa. Saya akan berikan grup WA agar kita mudah untuk koordinasi. Saudara bisa dapat linknya Zoom dari siapa? Dari ITS, Pak. Dari Di inbound ITS, Pak. Di grup inbound. Oh, gitu. PIC-nya, Pak. Baik, ini saya PIC dari ITS. Ya, saya kasih linknya chat ya, sebentar. Saya tak ke bawah sebentar. Sebentar ya, ini saya WA. Karena saya sebenarnya sudah ngasihkan grup WA.
Ini saya kasihkan link WA ya, jadi kita agar mudah koordinasi. Oke, di sebelah ya. Jadi bisa masuk di grup sebelah. Kemudian saya butuh satu perwakilan dari masing-masing universitas ya. Ini universitasnya dari mana saja? Mula Warman, Patimura, kemudian mana lagi? USU, Pak. Oh ya, Sumatera Utara. Mula Warman saya sendiri, Pak. Oh, Mula Warman sendirian. Ya. Iya, Pak. Berarti gini, nanti biar koordinasi saja. Yang dari ITS saya tunjuk Sony ya, Son. Baik, Pak. Ya, untuk konting, untuk ini chat sudah saya, untuk bisa masuk ke WA sudah saya kasih invite chat, sehingga kalau punya WhatsApp bisa masuk ke sana. Sama materi yang akan saya berikan, itu akan saya lewatkan ke WhatsApp, jadi semua materi akan saya lewatkan di WhatsApp, gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kuliah hari ini cukup sekian. Kemudian jangan lupa di My Presensi. Jangan lupa untuk absen ya. Ya, Pak. Apakah sudah absen semua? Sampun, Pak. Oke, sudah ya. Bentar. Sudah, Pak. Siap. Sudah, Pak. Saya belum, Pak. Bentar, Pak. Saya belum, Pak. Tadi. Saya belum, Mbak. Bentar. Yang belum absen siapa namanya? Ini sudah 33 ini Pak dari hadir. Unpati. Ini sudah 33 yang hadir siapa? Yang belum siapa? Nanti saya screen ya. Oke. Cancel. Share screen. Yang belum siapa namanya? Udah semua ini sudah 33, yang belum siapa? Gua Mini belum. Ya belum, Pak. Tadi masuk di My ITES-nya. Oke, sudah saya absenkan ya. Kemudian siapa lagi yang belum absen? Ya, terima kasih, Pak. Kairuni sudah. Kairuni hadir enggak? Kairuni Delvi Anissa. Ada enggak yang namanya Kairuni? Enggak ada ya? Enggak ada, Pak, kayaknya, Pak. Oke. Berarti ini yang tidak hadir cuma satu orang, yaitu Kairuni, yang lainnya oke. Saya kira cukup sekian. Kemudian ini jangan lupa untuk apa namanya isi berita acara, karena kuliah ini adalah kuliah pertama. Nanti semua presentasi saya taruh di grup WA ya, gitu ya. Pak. Oke.
Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Saya Terima kasih, Pak.